Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh muda kita, budayawan dan antropolog kita di Mandar, ya, Saudara Bustan Basir. Ya, tentu saja saya akan berbincang di program dengan di podcast ini untuk membincang tentang keseharian kita, membincang mengenai kebudayaan, ya, dan tentang humanisme dan sebagainya. Dan nanti kita apa istilahnya, mendengarkannya bersama narasumber saya. Hari ini kami buka masker saja, ya. Ya, supaya bicaranya kita kan sudah aman gitu. Ya, sudah divaksin. Sudah vaksin. Oke. Ya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Jadi pemirsa, kami berbincang ini di Gazebo di Mekata, ya, salah satu spot wisata yang menarik di Majene dan mulai ramai dikunjungi oleh teman-teman di sini atau yang suka pelesiran, suka wisata, sering datang di sini. Hari ini saya akan berbincang karena beliau adalah salah satu kurator dari Sipamandar Festival Fest, Sipamandar, ya, Sipamandar Fest, ya, atau Festival Sipamandar yang akan dilaksanakan pada beberapa pekan ke depan ini atau mulai bulan ini di Majene, ya, secara khusus, dan untuk memahami apa sesungguhnya yang ingin dicapai atau dituju oleh festival ini, ya, nanti kita dengar kuratornya, ya, karena tentu beliau lebih paham dan lebih memahami konsepnya, kemudian tema dan sebagainya. Mungkin bisa diantar dulu, Bung Bustam. Ya, makasih Kak Adi. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Kak Adi ini dengan podcast Deng Adi ini, saya kira mengudaranya makin keren ini. Amin, amin. Yang kedua, subscribe, ya, jangan lupa ya subscribe. Oh, jangan lupa like and subscribe. Ya, ini penting sekali. Karena hal-hal seperti ini sangat perlu kita dukung, ya. Saya juga terima kasih Kak Adi sudah bisa sampai kembali di Korumta sekian kalinya, ya. Ini kawasan kosmologis teman-teman Korumta, kemudian mendirikan personil kami mendirikan wisata gazebo ini, mudah-mudahan terus berlanjut sebagai ruang dialektika, juga ruang ekonomi. Sesungguhnya gitu. Tapi ini pada umumnya Bang Adi ini teman-teman muda semua yang kelola. Ini ada kopi tidiknya Korumta juga, terus kita dorong lah di sini. Ada kopi tidik, ya. Kopi buri yang saya minum tadi. Ya, kopi buri yang diminum tadi. Mudah-mudahan nanti Bang Ali menyiapkan kopinya sebentar lagi datang. Oke, siap, saya lanjutkan. Jadi gini, terima kasih juga Kak Adi sudah mengapresiasi rencana kita melaksanakan Festival Sipamandar. Sebenarnya Festival Sipamandar ini atau Sipamandar Fest ini sudah lama diinginkan oleh banyak pihak, ya, terutama teman-teman penggiat seni dan budaya di Kabupaten Majene. Dan saya sangat bersyukur juga rupanya ini sangat diinginkan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Majene, dalam hal ini Kadisnya Andi Beda. Mereka sempat menyampaikan ke saya bahwa sangat ingin sebenarnya mengadakan festival seperti ini di Majene terutama. Cuma belum menemukan bentuknya. Cuma belum menemukan bentuknya dan seterusnya, termasuk dukungan. Betul. Nah, jadi bermulanya Festival Sipamandar ini, alhamdulillah latar belakang saya yang lama di Jogja sampai sekarang ini diundang ke berbagai festival ini dan itu, lalu saya banyak belajar Kak Adi dari situ. Terakhir saya diundang di Jogja Literary Festival, saya baca puisi dan seterusnya. Dari situ saya banyak belajar dan berhubungan langsung atau diskusi langsung dengan teman-teman yang mengurusi Joglit Fest, termasuk panel-panel ahli dari Kemendikbud. Nah, alhamdulillah bincang-bincang, bagus ini Mas Bustan kalau dibawa ke timur ini festivalnya. Jadi ada satu platform yang dibuat oleh Kemendikbud sebenarnya. Ini dari Kemendikbud yang disebut dengan platform Indonesiana. Jadi platform Indonesiana ini intinya mendukung acara-acara yang sifatnya festival di daerah-daerah, tetapi itu ada di dalam objek pemajuan kebudayaan yang diusulkan oleh daerah ke Kemendikbud. yang tercantum di dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan yang kongresnya di akhir tahun 2018. Jadi sifatnya Sipamandar ini sifatnya inisiatif sesungguhnya. Inisiatif, kalau nama Sipamandar sebut inisiatif. Nah,
atas dasar dukungan Indonesiana inilah kami kemudian mencari bentuknya di Mandar. Iya. Nah, saya awalnya menawarkan satu provinsi, Kak Adi. Saya menawarkan Sulawesi Barat. Tetapi teman-teman tim panel ahli Indonesiana di Jakarta mengatakan coba skalanya lebih kecil lagi supaya mudah ininya. Apalagi ini pertama gitu. Betul. Saya coba bawalah ke Majene ini barang dan alhamdulillah Ibu Kadis menyambut, teman-teman komunitas menyambut, dan kita mulai mencari bentuk apa yang mau kita jadikan. Apa yang mau dilaksanakan gitu. Iya, jadi OPK-nya Kira-kira bisa apa? kita dikasih bayangan? Ya, Apa? OPK-nya, objek pemajuan kebudayaannya adalah kita terus menginginkan ada sebuah peristiwa besar di Mandar yang disebut dengan Sipa Mandar itu, perjanjian Sipa Mandar, atau yang sering kita sebut dengan Lamungan Batu di Luyo. Kemudian ada fase Sipa Tamajara 1, ada Tamajara 2. Ya, saya kira Kak Adi lebih paham banyak itu, saya kira. Sama-sama paham kita. Gitu, kemudian intisari itulah. Jadi intinya kita ingin mengambil mengkristalisasi dari peristiwa Sipa Mandar itu. Nilai-nilai yang ada di dalam peristiwa Sipa Mandar itu, berkumpulnya nenek moyang kita di masa lalu. Dan bagi saya ini peristiwa yang luar biasa, Kak Adi. Karena saya sudah jalan-jalan ke Nusantara, ke berbagai tempat, ya sekali-sekali ke negara tetangga. Saya belum pernah menemukan satu konsep di negara manapun yang punya keseimbangan daratan dan lautan. Konsep konfederasi itu. Iya, konsep konfederasi itu. Jadi ada Pitu Lunasalu, Pitu Banabinanga. Artinya betapa hebatnya gagasan orang tua kita dulu. Punya konsep keseimbangan 7 daratan atau agraris, 7 lautan atau maritim. Dan itu tidak ada di tempat lain kita temukan. Lalu kalau kita ambil kembali dari perjanjian mereka, ingin bersama-sama saling menguatkan, ya kan? Name mata milisawa, orang Ulu Salu, name mata di Mangibang, orang di pesisir. Mangiwang hiu ya. Hiu ya, artinya saling melindungi di darat dan di laut. Ini luar biasa konsepnya. Nah, itulah yang kita kristalisasi dan kita jadikan Festival Sipa Mandar itu. Ya, saya kira penyebutannya bisa Sipa Mandar, bisa Sipa Mandar. Itu yang menarik. Gitu. Kan ada istilah Sipa Mandar, Sipa Mandar atau Sipa Mandar, Sipa Mandar, atau Sipa Manda. Kira-kira bagaimana menjelaskan itu? Kan beliau ini adalah antropolog ya, jadi Sipa Mandar. Sipa Manda ini banyak karena saya lebih banyak meneliti di Ulu Salu selama ini, Kak. Sipa Manda ini lebih banyak menjadi istilah di Ulu Salu, Sipa Manda. Sipa Mandar itu berarti pesisir. Jadi kalau Sipa Manda itu Ulu Salu, Sipa Mandar pesisir. Nah, kemudian ada 2 memang yang selama ini kita dengar penyebutannya. Kalau Sipa Mandar itu lebih banyak menyebutnya di pesisir. Sipa Manda Ulu Salu, dan ada Sipa Mandar. Jadi kalau Sipa Mandar ini bagaimana mengedepankan sifat-sifat kemandaran. Nah, sementara kan kalau kita telusur lebih jauh lagi ke belakang, ya Mandar ya adalah sungai yang ditafsirkan selama ini. Atau kalau kita baca tulisannya para pendahulu kita, Wismandra, Sepul Sindrang dan seterusnya, ya ada Mandara, ada macam-macam. Ya udahlah, yang paling gampang dulu saja Sipa Mandar atau sungai itu Mandar atau apalah sifat-sifat kebaikan itu kan. Kalau Sipa Mandar sendiri itu mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita. Iya. Jadi sebenarnya Sipa Mandar itu ya sebenarnya kalau diambil dari kata mandarnya saling memandarkan. Jadi saling memandarkan. Bagaimana orang saling memandarkan? Jadi makanya harus dipulangkan kembali apa itu mandar. Mandar itu ya sifatnya sungai, mengalir, memberi kehidupan dan seterusnya. Nah, kalau Sipa Mandar berarti sifat kita manusianya yang harus menjadi orang mandar. Mandar yang malakbi, yang sirik dan seterusnya. Ini pernah saya tulis juga, Kak Adi. Jadi kalau saya, tapi ini subjektif ya, tafsir saya begini. Untuk sampai pada malakbi, cita-cita Sulawesi Barat kan? Idealisasinya. Idealisasinya. Malakbi itu kan terlalu tinggi, Kak Adi. Tinggi sekali, sulit. Bagaimana malakbi itu? Paripurna. Ya gitu kan. Ya paripurna atau apa. Tapi kan ini milenial yang kita mau coba pahamkan. Konteksnya ya. Jadi saya pernah membuat makalah di BPNB Sulawesi Selatan. Jadi ini malakbi. Bagi saya di sini ada siri di tengahnya. Lalu di sini ada mandar. Jadi kalau mau menjadi malakbi harus mandar dulu. Orang Inggris, orang Thailand, orang mana-mana tidak bisa malakbi karena dia bukan orang mandar. Jadi syaratnya mandar dulu. Kalau dia sudah mandar maka dia akan siri. Ada sirinya orang mandar. Kalau dia sudah masiri maka dia bisa malakbi. Kalau tidak dan sama siri, kalau istilah mandarnya tidak bisa dia malakbi. Tidak tahu malu gitu. Tidak tahu malu, tidak bisa malakbi. Nah, itu cita-citanya Kak. Jadi saya kira apa yang dilahirkan oleh nenek moyang kita dari perjanjian Tamajara 1 dan 2 di Luyo atau Sipa Mandar itu nilai itulah yang kita angkat keluar. Nah,
tidak hanya Majene sebenarnya, tapi kita mau mencoba. Salah satu nilai atau konteks yang luar biasa itu adalah Sisara Pai Mata Maloto Nama Putih. Oh, luar biasa itu. Jadi salah satu apa istilahnya? Sumpah ya. Sumpah. Itu sumpah si Pamandar atau si Pamandar dulu itu nanti mereka akan berpisah kalau Mata Putih dan Mata Merah bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Bagaimana menjelaskannya itu secara apa ya? Semantik mungkin. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Oner Gazebo. Ini sudah datang, sudah kopinya nih. Kopi Tidi. Oke. Ada pisang gorengnya. Waduh. Maaf ya kalau ini mengandung iklan ya. ini pisang goreng khusus Gazebo Koruntain. Ini saya suka sekali. Oke, kita lanjut. Kadi. Saya jadi lupa gara-gara lo kayak no. Apa tadi Kak? Oh ya, bagaimana secara apa? Menerjemahkan itu. Sisara Pai Mata Maloto Mata Mapute. Iya. Nama Sisara. Pitu Lunasalu dan Bapak Penangga. Iya. Kan yang menarik kemudian juga, setiap kita menyebut ini Pitu Lunasalu dan Pitu Wanawinanga, selalu Pitu Lunasalu itu di depan disebutkan. Iya, bukan ya. Coba kira-kira kenapa enggak Bapak Winanga dulu? Itu menarik sekali. Menarik. Jadi gini, kita bahasa Indonesia dulu, Kak Adi. Jadi Sisara Pai Batu Mata Malotong, anak Batu Mata Mapute, anak Sisara Bapak Winanga Ulusalu. Jadi tidak akan pernah bisa berpisah Ulusalu atau pegunungan dan pesisir Bapak Winanga ini, kecuali mata putih dan mata hitam ini bisa berpisah. Anda bisa memisahkan. Anda bisa memisahkan itu kecuali di operasi. Di operasi pun mungkin tidak bisa karena ini semua. Nah ini pengandaian saya kira. Ini juga yang saya sampaikan ke tim panel ahli Kak Adi sebelum ke situ. Bahwa yang menarik, kenapa kami tertarik dengan si Pamandar ini, yang menarik adalah bahasa hukum di Mandar itu kalau kita baca hampir bunyinya tidak hukum. Dia tidak hitam putih, bukan pasal. Tapi dia itu bahasanya sastra sekali kan. Perjanjian mereka kan. Coba. Itu yang saya pikirkan. Iya kan? Kenapa tidak bahasa hukum? Siapa yang bikin konsep ini? Iya. Yang menarik kan kalau hukum positif kan pasal A kamu kena apa gitu. Dia enggak. Dia mengatakan memata mirisawa toria di Ulusalu, memata di Bangimat di Babinanga. Misalnya kalau kamu melanggar perjanjian ini maka makbulu pindang tak makbulu penjari-jarianna. Bayangkan kalau piring ini bisa berbulu itu bagaimana ceritanya. Jadi piring saja tidak bisa berbulu. Kalau kamu melanggar perjanjian ini, kamu akan hancur lebur. Papan nendak papan rakba, petabun nendak petabun. Coba bayangkan itu. Itu kan sastra sekali. Di Indonesia kan. Jadi orang yang melanggar perjanjian ini, kalau dia pergi misalnya, dia meniti di atas pematang sawah itu hancur semuanya. Kalau dia di tebing misalnya, papang itu hancur, runtuh tebing itu. Tidak ada harapan hidup bagi orang yang melanggar perjanjian itu. Yang menarik adalah kalimatnya itu sangat sastrawi tadi kalau kita mendengar. Dia bukan pasal-pasal. Tapi kenapa itu bisa diyakini sebagai sebuah hukum atau sesuatu yang mengikat mereka. Ini yang menarik. Nah, nilai itu Kak Adi yang ingin kita transfer ke generasi milenial yang ada sekarang. Dan yang menarik adalah bahwa bahasa itu kan sudah beratus abad jauhnya 600 tahun lalu. Jadi jaraknya jauh sekali. Nah, di dalam kebudayaan itu ada yang disebut dengan limitasi kebudayaan. Limitasi kebudayaan itu jarak terjadinya sebuah kebudayaan dengan berikutnya itu jauh sekali sehingga ada banyak distorsi terjadi di sini sehingga mengaburkan makna. Ada distorsi ya, betul. Supaya tidak terjadi distorsi, maka nilai-nilai yang ada di si Pamandar di perjanjian tadi ini kita harus turunkan ke generasi yang ada sekarang. Kembali diinternalisasi. Diinternalisasi dan seterusnya. Dan bukan hanya Majene ya yang bisa mewarisi ini. Seluruh wilayah Pitu Lunasalu pada Winanga yang ada dalam perjanjian. Cuma sekarang ini karena Majene Banggai pada khususnya kalau di Majene ada Banggai, ada Sendana, ada Pambuang dan seterusnya. Ini yang kita kristalisasi dulu. Sekecil-kecilnya dulu supaya gerakan kita lebih mudah gitu. Kemudian bicara tentang nilai dan bentuk, kira-kira nanti kegiatannya modelnya gimana? Nah, gitu. Nah, karena saya dengar-dengar itu akan menggunakan banyak spot atau banyak komunitas gitu. Gimana itu? Jadi yang pertama kami mengangkat nilai maritim dan agraris dulu. Jujur saja Kak Adi, saya lihat pembangunan di Sulawesi Barat hari ini saya melihat masih
kita masih lebih dominan maritimnya karena kita negeri maritim dan seterusnya. Agrarisnya tertinggal. Padahal sama kekuatan kan tadi. Kenapa tidak tergarap dengan baik secara bersamaan? Nah, ini yang kita mau ada kegiatan atau sebuah festival. Mungkin karena kita orang darat. Ya bisa jadi. Hidup di darat maksudnya. Sehingga sendal lari ke lautnya. Jadi untuk sementara karena penganggaran dan seterusnya ya, ini teknis saya kira. Untuk maritimnya kami mengambil simbol sande. Jadi ada nanti di dalam Festival Siva Mandar ini salah satu yang kami kegiatannya adalah workshop mengenai sande. Nah, perlu juga saya kasih tekanan sebelumnya, Festival Siva Mandar ini kami mencoba membuat sebuah festival yang itu bukan perayaan semata, yang panggung, yang wah, dan setelah itu dilupakan. Model dalam rangka. Ya entahlah apalah. Tapi kita lebih banyak ke capacity building. Nah, kebetulan juga, bukan kebetulan ya, konsep platform Indonesiana memang begitu. Lebih banyak ke festival capacity building. Jadi pembangunan manusianya. Makanya yang kami bikin adalah workshop sande. Workshop sande ini akan menghadirkan generasi dari, karena ini Majene 8 kecamatan dulu, lalu kita akan panggil ahli-ahli di bidang sande, dikenalkan sande ini kepada masyarakat, kepada anak-anak, di-workshopkan. Ada tukangnya, ada nelayannya. Lalu ada praktisinya mungkin dan seterusnya. Berarti ada membangun tradisi baharinya. Iya, tradisi bahari gitu. Nah, Ulu Salunya kita masih akan ada lokakarya nanti. Jadi kami akan mengundang sejumlah pak bicara dari Ulu Salu untuk berbicara di dalam lokakarya itu. Kemudian warisan-warisan lain Ulu Salu meskipun itu ada di pesisir, yaitu tradisi mencuci benda pusaka. Kalau di Majene disebut Masosor Manurung. Kalau di Pambua Mapandoi Manurung. Kalau di Ulu Manda disebut Mambase Piso dan seterusnya. Di Lekata juga ada itu. Jadi bagaimana misalnya mengawinkan itu karena beberapa nama? Iya. Jadi sebenarnya apakah akan memilih salah satu nama yang akan digunakan atau gimana? Jadi sebenarnya hampir semua kecamatan di Majene ini punya itu. Punya tradisi. Kalau di Jawa mencuci benda pusaka lah seperti itu. Ini kan tradisi agraris yang luar biasa sebenarnya. Tapi di pesisir juga ada. Tapi banyak di agraris. Termasuk kalau Motarwala. Motarwala itu kan adanya di agraris itu. Tradisi Masosor Manurung ini kan beda-beda. Jadi kami rencanakan semua ini akan kita terangkan. Apa itu Mambase Piso, apa itu Masosor Manurung, Mapandoi Manurung dan seterusnya. Tapi setelah kami riset, karena ini tim riset kami udah jalan, Mas Adi. Jadi Kak Adi. Jadi ini tim riset Siva Mandar dari setiap item kegiatan itu sudah jalan sejak bulan lalu. Jadi yang kita temukan salah satunya adalah bahwa ternyata cara Mapandoi Manurung atau Masosor itu tidak jauh beda dengan tempat-tempat lain. Di beberapa tempat itu. Iya, hanya penamaannya yang berbeda-beda. Sama proses pencuciannya dan seterusnya. Itu objek yang kedua. Objek yang ketiganya kita ada kebetulan ini mau tak mau kita harus mengaitkan dengan dunia kekinian. Betul. Tentang pariwisata, kuliner, rencana teman-teman mengangkat pembuatan pupuk. Karena kami lihat di dalam kuliner pupuk ini sangat mewakili filosofi kemandaran, terutama bagi perempuan. Saya juga baru mendapat dari riset ini, Kak Adi, ternyata pupuk itu sangat dekat dengan perempuan lah intinya. Dan yang menarik ada pesan di dalam papapia pupuk, orang pembuat pupuk. Ya tuh deh pupuk nak weh. Kalau dulu katanya orang tua kita membuat pupuk itu sambil dinasehati anaknya. Diurut itu pupuknya segitiga ya teman-teman pupuk itu. Kalau di Mandar disebut juga tumpi-tumpi kan? Nah, tumpi-tumpi. Diurut itu sambil dia nasihati anak. Anakku ya tuh dek pupuk manya-manya lek ba ipak muak sesam yanda mutu dah kara-karanana. Mau tiba ya. Ya. Ya kan tiba itu yang menarik. Jadi lale bampati bayi pupuk mua. Saya kira ini sastra, tetapi karena kalau di acara pengantin di kapar itu biasanya kalau tiba orang tidak mau ambil. Tidak mau ambil, betul. Simbolik. Sisa orang gitu. Ya betul. Ya kan sudah di piu kan? Sudah piu. Piu kan. Jadi teman-teman sekali ini perlu ditegaskan ya bagi yang tidak Mandar bahwa pupuk itu satu makanan tradisional di Mandar, biasanya dari kelapa ya, Kak Dia. Kelapa ikan. Ya ikan dicampur kelapa kan? Iya. Dibikin. Dulu lebih banyak ikannya, tapi sekarang banyak kelapanya. ini juga yang perlu kita ya. Karena yang saya tahu asli
asli pupu itu lebih banyak ikan. Oh begitu. Iya. Ya. Malah saya pernah dengar ada pupuk dari ikan hiu itu, manghiwang itu kan. Oh iya. Itu lebih hebat lagi. Jadi orang kelapa itu pencampur sebenarnya, Tapi saja. belakangan ini saya sering makan pupuk dan banyak kelapanya. Lebih dibanding banyak ikannya, kelapa gitu. daripada ikannya. Mungkin menghemat ya. Ya. Jadi itu, jadi nilai moral, nilai pesan yang ada di dalam pupuk itu yang ingin kita sampaikan. Jadi besok itu kalau kita lihat anak-anak ini bikin pupuk sederhana tekniknya kan. Diambil, direkatkan terus dibentuk sepertinya mudah tapi pesannya. Tunggu dulu. Ini workshop bikin pupuk. Itu akan melibatkan misalnya pebisnis pupuk ya kan sudah banyak bikin itu. Betul, Atau akan membuat semacam gambaran kan di kampung-kampung itu kalau ada perayaan acara-acara itu kan itu mainan itu main pukul-pukul lesung itu ya untuk bikin pupuk itu. Apakah akan menghadirkan itu atau langsung yang pakai kompor saja? Jadi rencana pemateri dari Majenek sendiri yang biasa bikin pupuk bahkan dibilang ahli gitu. Dia tahu menilai pesan moral apa yang ada di dalam pupuk. Kemudian cara pembuatan tradisionalnya yang ingin kita workshopkan, mulai dari menumbuknya dan seterusnya sampai pakai lesung sampai mengurutnya. Dan ini pesertanya siswa SMA dan umum. Nah, kita akan ambil perwakilan 8. Jadi salah satu gagasan si Pemandar Fest ini bagaimana mendekatkan wacana si Pemandar ini, bukan lagi wacana ya, karena sudah dilakukan selama ini dan itu sudah kita terima ya sebagai mendekatkannya dengan milenial. Ya, milenial itu. Ini ngomong-ngomong kegiatannya berapa hari? Karena saya dengar Oktober kah atau apa? Rancangan awal Juli agak lama ini sebenarnya. Kalau rancangan awalnya Juli sampai Oktober. Karena memang padat sekali Kak, ada per minggu ada. Nah, tapi karena sekarang ini COVID dan seterusnya, kita ngalah kemudian dipadatkan akhirnya tinggal mulai 15 Juli sampai bulan ini mulai ya? Bulan ini. Itu fix ya? Sudah 15 Juli sampai akhir Agustus, 30 Agustus itu ya kalau nggak salah. Ya, 30 Agustus gitu. Nah, acaranya itu. Jadi tadi sudah 3 ya. Ada 5 kegiatannya itu Kak. Kemudian berikutnya kami akan ada malam puncak itu, malam festival puncak, tapi yang menghadirkan ada pamerannya, tapi juga ada pentas malamnya. Cuma itu masih 50-50 karena kondisi COVID ya. Malam puncak itu, tadi saya sudah menyebut Mas Sosor, Sande, kemudian ada pupuk, ada sastra mandar, Kalindada dan puisi yang bertema kemandaran. Itu yang rencana kita angkat. Sebenarnya sih ini akan luar biasa karena untuk puisinya, untuk puisi Indonesianya, saya berencana mengundang sastrawan Joko Pinurbo sebenarnya untuk datang, dan saya sudah ajukan ke Kemendikbud mau mendatangkan itu. Bisa ya? Iya, cuma persoalannya kita belum tahu ini apa bisa apa tidak karena kondisi COVID. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, dari semua 4 kegiatan itu selain malam puncak itu, kami rata-rata mendatangkan panel ahli, tim ahli, profesor, doktor di bidang itu gitu ya, maritim dan seterusnya. Tapi ya kita lihat nanti karena ini penerbangan sedang dibatasi kembali. Jadi ini cukup menyedihkan, tapi kita optimis lah, mudah-mudahan Sulbar tetap zona hijau ya, sehingga kita bisa dilakukan, laksanakan. Bisa saja pematerinya datang, pesertanya daring. Ya daring, begitu. Atau pesertanya kumpul, narasumbernya daring. Ayo, nanti dicari caranya, strategi kebudayaan. Itu strategi saja. Kemudian yang juga menarik ini bagi saya, ini akan melibatkan siapa saja. Oh iya. Kan tentu akan banyak orang, apalagi di situasi COVID ya, di Majenek lagi ya. Betul. Oke, ini sambil minum kayaknya. Mana Bang Ali? Ya, Ali, sekarang sambil minum ya. Anggaplah ini iklan ya. Ini mungkin kopi dari Pegunungan Malunda ini kayaknya. Iya, ini sudah tradisi agraris ini langsung sama pisangnya kan. Iya, masa beli jangan beli pisang lah orang Malunda kan. Oh iya, masa orang Malunda beli pisang. Saya lanjutkan. Jadi pesertanya ini Kak itu tadi ya, 8 kecamatan di Malunda, kita mau libatkan semua. Terutama yang dari komunitas-komunitas. Iya, betul. Kemudian anak sekolah itu dari SMP ke SMA, mahasiswa dan umum. Dan itu beda-beda. Model camp atau dia? Rencananya kita sebenarnya sudah membangun kerjasama dengan LPMP Majenek. LPMP itu siap mendukung penggunaan gedung dan seterusnya. Tapi dengan prokes tetap ya. Dengan prokes. Jadi khusus yang jauh, Ulu Manda, Malunda, Tamerodo, ya mungkin
Yang tidak nginap itu paling hanya Pambuang, Banggai Timur. Lainnya nginap semua. Dalam kota ya? Dalam kota gitu. Dan kami sudah ajukan ke Indonesiana, Kemendikbud, alhamdulillah itu disetujui hal seperti itu. Cuma ini sebelum naiknya COVID ya, ini kita nggak tahu ini ke depan bagaimana. Tapi mudah-mudahan nggak ada masalah lah, karena kita akan sangat taat prokes. Tapi Majene itu hijau loh. Ya, hijau. Kemudian gini Kak Adi, saya juga alhamdulillah Sipa Mandar Fest ini sudah dapat izin dari tim gugus COVID. Oh sudah ya? Majene, sudah ada surat resminya. Sudah, ya, tapi sifatnya tetap akan ditinjau ya, tergantung perkembangan prokes. Jadi kita tetap akan prokes. Kemudian komunitas lain yang misalnya yang bisa mendukung dari luar. Bisa kira-kira gimana itu? Siapa tahu ada teman-teman komunitas yang. Ya, jadi sebenarnya semangat awalnya itu Kemendikbud atau Indonesiana tidak mau kalau festival ini dilaksanakan hanya satu komunitas, kemudian dinas. Atau sebaliknya dinas saja tidak ada komunitas, tidak mau. Harus dua-duanya, itu syarat utamanya. Dinas, kemudian sekian, harus ada sekian banyak komunitas. Semakin banyak semakin bagus. Nah, cuma kemarin perbicaraan kami dengan Ibu Kadis, beliau mengatakan kita nggak berani terlalu lebar karena sistem kontrolnya, apalagi ini pertama, nanti ribet gitu. Makanya Ibu Kadis mengambil keputusan komunitasnya cukup di Majene saja dulu. Nanti dilebarkan mungkin kalau tahun kedua, insya Allah panjang umur, ada rezeki dan seterusnya. Satelit, mulai satelit bisa ke kabupaten-kabupaten lain. Arahnya lebih banyak ke situ, Kak Adi. Saya kira sudah cukup terang ya apa yang ingin dilakukan oleh Sipa Mandar Fest ini. Dan saya juga awalnya penasaran kegiatannya gimana ini ya, karena temanya sangat menarik bagi saya ya. Apalagi ini dilakukan di masa COVID, kemudian target utama kita kan tentu saja milenial. Ya. Apa harapannya terhadap milenial kita ini, Bung Besar? Ada satu yang belum saya sampaikan, Kak Adi. Kalau malam puncak bisa terjadi ya, kalau misalnya kita dapat izin malam puncak bisa terjadi. Di malam puncak itu dari semua siswa milenial yang kita masukkan dalam workshop tadi ini, itu kita akan panggungkan satu panggung. Mereka ada semacam janji pemuda atau apa, saya juga belum terpikir secara utuh konsepnya. Yang pasti intinya adalah bagaimana mengkristalisasi perjanjian Tamajara 1 dan 2 Berarti itu. asli Taliang era milenial. Iya, asli Taliang era. Wah, itu menarik itu kan. Terima kasih atas idenya. Kurang lebih itu. Jadi ada gara-gara kopi. Ya, kopinya menginspirasi ya. Jadi ada asli Taliang era milenial. Kami sangat berharap itu diucapkan kembali oleh generasi sekarang. Menarik itu. Untuk penguatan. Itu sebabnya selain itu yang akan kita wariskan, perjanjian itu oleh sejumlah milenial itu akan kita bingkai baik-baik, dipasang di Museum Mandar, bahwa anak cucu juga pernah berjanji untuk apa, untuk sebuah kebaikan lah gitu ya. Nah, terus kita juga melahirkan buku nanti insya Allah dari peristiwa ini, dari workshop itu ada bukunya dari hasil riset. Kemudian ada video dokumenter, itu yang akan kita wariskan. Ada di video dokumenter tentang riset apa itu Sipa Mandar. Jadi ada 2 videonya. Satu membincang tentang apa itu Sipa Mandar, tokoh-tokoh dan seterusnya diwawancarai di situ. Terus yang kedua ada video dari A sampai Z mengenai festival ini. Itu yang kita wariskan. Kemudian ada buku, satu buku dengan target 300 halaman tentang Sipa Mandar. Menguras itu. Ya, karena sekian banyak itu penulis. Bentuk apa itu? Mengundang sekian banyak penulis. Jadi kami mengundang sekian banyak penulis yang sudah melakukan riset selama ini. Jadi memang hasil riset baik dari Ulu Salu sampai Babinanga. Kalau ini tidak terbatas Majene, ini umum. Benar-benar umum. Dan sementara berjalan ke Adi ini menghubungi para periset dan penulisnya. Gitu. Jadi yang kita akan wariskan itu ada 2 video, satu dokumenter tentang Sipa Mandar, yang kemudian buku, yang ketiga naskah perjanjian milenial, asli Taliang milenial tadi itu. Menarik sekali. Dibuatkan prasasti lagi. Ya, itu insya Allah. Atau ini pesertanya mau dibawa ke Lujo ya? Oh, pasti kalau itu. Pasti kalau itu. Jadi minggu besok ini hari Senin, tim Sipa Mandar bersama dengan Ibu Kadis akan menghadap, karena kebetulan Bupati baru di Majene. Oh iya betul. Ya, dipahamkan dulu bahwa ini ada kegiatan, dan yang menarik sudah ada 3 bupati yang dilalui ini, Kadi. Jadi Bupati Fahmi, Lukman, kemudian ini masuk bupati baru. Dari perancangan sampai pelaksanaan. Jadi besok ini akan ketemu bupati, teman-teman audiensi. Rencana Senin, berarti tanggal 8 itu akan ke Luyo. Luyo ya? Ziarah, kita harus ziarah dong, nggak mungkin. Menarik, merebut sukma. Merebut sukma. Kemudian cas energi gitu. Jadi anak-anak akan ke sana, kami semua panitia peserta akan ziarah.
rame-rame ke sana, sedang dikoordinasikan Bud Parmajene, lalu sekaligus pengambilan gambar. Oh iya. Di sini loh terjadinya gitu. Iya, betul sekali. Ya kira-kira begitu. Ya, menarik sekali, Bung Bustan, dan mudah-mudahan saja si Pemandar Fest ini akan memperkaya kita, mengayakan kita, bukan hanya dari segi wawasan kita tentang si Pemandar ini atau Amandaran kita ini, tapi memang kesadaran kolektif kita bahwa sesungguhnya kita ini amat besar. Ya. Kalau kita memandang keluhuran dan kearifan nenek moyang kita ya tentang ini, kok mereka bisa mampu membangun komitmen si Pamandar atau si Pamanda itu, dan yang saya masih terus sering berdiskusi pada diri saya sendiri itu adalah ini teksnya ini dari mana ngambilnya? Itu dia. Ya. Itu dia. Jenis itu loh. Iya. Yang menarik bagi saya itu ini konseptornya siapa? Siapa SC-nya? Steering Committee. Ini kuratornya siapa dulu? Kuratornya siapa? Kalau si Pemandar Fest itu sudah jelas kurator ini, kuratornya kan, gitu kan? Wah, Pak Busta itu kuratornya. Ya. Mungkin ada closing ya? Ya, closing saya mudah-mudahan nilai-nilai budaya yang ada di Mandar atau di Majene secara umum ini juga yang menarik Kadi, karena si Pamandar itu kan akhirnya dikristalisasi menjadi Mandar, Afdeling Mandar. Itu juga yang memotivasi saya kenapa harus di Majene dulu, karena ibu kota Afdeling. Ya gitu. Itu arahnya lebih banyak ke situ sebenarnya. Nah, kemudian mudah-mudahan warisan-warisan kebudayaan seperti ini nggak bisa lagi itu kebudayaan seperti pada waktu itu langsung dikasihkan ke anak-anak kita, nggak bisa lagi. Kita saja belum tentu bisa memahami bahasa itu. Kalau dari beberapa kalimat yang saya sebutkan tadi yang ada di dalam perjanjian itu berat sekali untuk kita pahami. Jadi harus ada tafsir baru sampai ke milenial kita. Dan milenial tidak bisa dilepas. Pak Ita itu mau mati, nggak bisa. Nggak bisa, harus diantar, harus tetap dipandu. Ya, dipandu, bola kita antar dan seterusnya supaya bisa mengambil nilai-nilai itu. Dan saya kira ini kesempatan yang sangat besar karena milenial kita itu luar biasa loh. Luar biasa. Sistem cara berpikir mereka loncatan-loncatan dan akses informasi luar biasa ya, dan akses pengetahuan perpustakaan mereka lebih luas dibanding kita. Luar biasa. Cuma itu saja memberikan standar nilai-nilai terutama nilai-nilai historis dan seterusnya itu yang perlu kita ceritakan. Selebihnya mereka mau apakan dan seterusnya, saya kira mereka sangat punya banyak piranti teknologi yang bisa mereka manfaatkan. Ini harapan kita melalui Festival Si Pamandar ini itu bisa terjadi pada milenial kita. Itu, amin. Oke, makasih banyak. Sip. Bung Bustam, Basir Maras yang telah menjelaskan kepada kita ya. Beliau ini adalah kurator utama dari festival ini, dan saya meyakini bahwa insya Allah festival ini akan berlangsung sukses dengan diskusinya sangat antusias ya. Biasanya gitu ya, kalau acara itu antusias dari awal biasanya pelaksanaan juga lebih agresif dan sebagainya. Nah, tentu saja perbincangan ini bukan yang pertama dan terakhir mengenai si Pamandar Fest ini, dan mudah-mudahan saja di Dengadi kita akan terus mengikuti festival ini, karena bagaimanapun kita harus tetap mengambil bagian atau menempatkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan seperti ini sebagai supporting semua. Jadi ini milik kita semua, kegiatan ini adalah milik bersama dan bukan milik satu komunitas, tapi milik kita semua sebagai generasi muda di Sulawesi Barat. Terima kasih atas waktunya, sudah ngobrol di Gazebo Mekata ini luar biasa. Ada kopi, ada pisang goreng ya. Ini agak iklan yang sedikit ya. Silakan berkunjung di sini ya. Berkunjung kemari. Ketemu sama teman-teman Korunta di sini. Ali ya. Terima kasih banyak Bang Ali dan teman-teman. Ini Selat Makassar terbentang luas depan kita. Ini halamannya luas sekali nih, sampai Kalimantan. Sampai Kalimantan Timur. Kayaknya tidak salah sampai Penajam ini, ibu kota. Betul. Oke. Terima kasih. Tentang itu nanti kita lanjut ya. Boleh. Diskusi selanjutnya. Terima kasih para pendengar dengan di podcast. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses, Kak Adi.